seperti apa sampah ini yang mulai dari rumah tangga sampai ke TPA ya, itu bisa siklusnya itu dijaga, dikelola sehingga dia tidak menjadi problem. Di banyak kota-kota besar kan sekarang sampah itu bukan lagi menjadi masalah, menjadi beban, tapi justru menjadi komoditi yang ketika dikelola oleh pemerintah dengan benar, dia bisa memberikan pendapatan tambahan. Nah, sebenarnya dalam konteks pengelolaan sampah sudah seperti itu seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Salam. Alhamdulillah kita kembali podcast di Riomek TV. Ini bersama Bang Dian Sugeri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat dan udah lama nggak berkuda. Iya. Insyaallah. Sudah lama sekali. Tapi insya Allah masih ingat. Amin. Insyaallah. Cara berkuda. Masih bisa. Baik, kita sekarang mungkin Sobat Riomek butuh profil Bang. Karena Bang dari Pekanbaru. Nah, gimana Bang? Lahir sebagai ya. Profil singkatnya lah. Ya kalau saya kelahiran tuh di Indragiri Hulu. Oh, ini. Indragiri Hulu. Tepatnya di Desa Batu Rijal. Pas perbatasan Inhu dengan Kuansing sekarang. Nah, jadi lahir di sana, cuman besar sebenarnya di Pekanbaru sejak tahun 77 pindah ke Pekanbaru. Lalu kemudian mulai dari SD sampai kuliah itu di Pekanbaru. Besar di Pekanbaru lah. Pernah tinggal di Gobah, terakhir tinggal di Tengkarang Utara. Ya. Jadi SD mulai dari TK kalau orang bilang. TK, SD, SMP, SMA, SD di SD 003 Sair, SMP di SMP 4, SMA di SMA 6, SMA 8 sekarang. Kemudian kuliah di FISIP, FISIP jurusan Hubungan Internasional, angkatan 94. Ya, artinya memang lama menghabiskan waktu lah di Pekanbaru dan kiprah di organisasi juga sudah cukup lama juga ya. Pernah di Rohis ketika SMA, kemudian di kampus juga, kemudian jadi organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ketua kami pertama lah tahun 98 waktu itu. Nah, setelah itu baru masuk ke partai politik. Sekitar tahun 2004 ya. 2004 saya masuk sebagai sekretaris waktu itu, PLT sekretaris, menggantikan sekretaris yang naik jadi ketua. Tahun 2006 saya jadi ketua PKS Kota Pekanbaru ya, sampai tahun 2009. Nah, setelah itulah momen terjun pertama ke legislatif tahun 2009 dan alhamdulillah diamanahkan sampai 2 periode di 2014-2019 juga. Ya kalau di dunia politik ya memang mengawali karir dari partai politik sampai ke parlemen dan kemarin sempat maju ke provinsi juga tahun 2019, tapi Allah belum takdirkan dan sekarang kembali maju di kontestasi pemilu pemilu di 2024 yang sebentar lagi akan di kota Bang ya? Ya di kota untuk dapil Bukit Raya Sair, dapil baru ada 6 kursi dan ya mudah-mudahan lah ada jalannya. Sedang proses sosialisasi dan mengenalkan. Walaupun mungkin sudah ada yang kenal sebagian di basis lama. Demikianlah gambaran saya mungkin. Terus ini kan di Dewan Bang, Bang udah 2 periode. Kira-kira selama ini nih apa kira-kira yang belum tercapai Bang? Maksudnya di Pekanbaru nih kan? Ya kalau kita lihat wajah dan profil Pekanbaru, kadang-kadang mengenaskan juga ya. Kali ini mengenaskan. Problemnya cukup. itu aja. Sebenarnya belum beralih dari hal tapi belum selesai masalah pengelolaan
genangan air atau Ya. banjir. Katanya ada yang nggak mau disebut banjir, ya mungkin genangan lah Genangan namanya. air. Tapi nggak selesai-selesai. Ya. Gitu. Kemudian masalah sampah, masalah parkir, masalah apa pendidikan, Ya. dan banyak lah Ya. masalah-masalah lainnya. Dan ini memang tidak bisa diselesaikan kecuali memang kota ini nanti dipimpin atau memiliki tim yang dalam hal ini mungkin kepala daerah, DPRD yang Ya. memang sama-sama sepakat untuk membenahi Ya. kota ini untuk lebih baik lagi, Ya. tentu gitu. Nah ini yang kayaknya mungkin di momen kontestasi pilkada di 2024 masyarakat Pekanbaru harus jeli melihat Ya. siapa yang akan dia pilih, lalu kemudian dia punya keyakinan enggak bosnya ini akan mampu membenahi masalah-masalah yang tadi kita sebutkan gitu. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya DPRD itu kan bagian dari penyelenggara pemerintahan. Ya. Kalau dalam undang-undang pemerintahan daerah kan dia menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah. Jadi dia harus bisa menjadi mitra kepala daerah untuk mendorong agar program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini itu bisa diselesaikan. Jadi ya sekarang inilah saatnya nih, ada pemilihan calon legislatif, ya, ada pemilihan nanti setelah itu wali kota, maka kalau kita salah memilih orang-orang yang mau kita dudukkan, ya mungkin saja nanti kita akan begini lagi dalam 5 tahun ke depan. Makanya ya memilih itu, menggunakan hak pilih itu penting, ya, karena dia akan menentukan nasib kita. Dan ini yang sekarang akan kita pertaruhkan, baik di level pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, di tingkat provinsi, di tingkat kota, kabupaten, dan termasuk setelah itu nanti pemilihan kepala daerah. Nah, ini yang kayaknya ya masyarakat tidak bisa lagi apatis dengan memang kondisi begini saja, tapi bisa jadi begini saja ini karena dulu kita memilih juga karena tidak punya dasar, atau kita terpengaruh karena money politik atau politik uang dan segala macamnya. Jadi ya harus diintrospeksi lagi, bukan hanya partai yang nanti akan mengusung siapa caleg-calegnya, tapi masyarakat juga harus dididik untuk memiliki kesadaran dalam memilih siapa yang akan menjadi wakilnya atau siapa yang jadi pemimpinnya nanti. Mencari informasi sosok si caleg itu berarti kan? Ya, artinya begitu. Mereka harus mengenal dan ya apalagi ini kan konteks Pekanbaru ini kan kota ya, ibu kota provinsi, masyarakatnya lebih terdidik. Walaupun memang ada kelas-kelas menengah ke bawah, tapi informasi untuk mengetahui siapa track recordnya atau profilnya itu ya relatif sebenarnya lebih gampang. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang masyarakat tidak mau pusing kan, tidak peduli, dan ini yang kayaknya tugas partai politik juga, tugas pemerintah, tugas semua masyarakat lah, stakeholder, untuk memberikan edukasi kepada pemilih agar dia memilih wakil-wakilnya dan dia tahu tentang siapa yang menjadi wakilnya, termasuk nanti siapa yang akan menjadi wali kota atau gubernurnya, dan termasuk yang paling penting nanti presidennya. Nah, ini yang sedang ya siklus 5 tahunan ini yang sedang kita jalani sekarang. Ya mudah-mudahan lah mekanisme demokrasi yang sekali 5 tahun ini ya mengantarkan kita dari satu kondisi yang baik ke yang lebih baik lagi, bukan sebaliknya. Ini Bang lebih spesifik Bang soal inilah, soal Pekanbaru. Ya. Dulu kan sempat ada apa? Adipura lah kan? Iya, ya. Zaman Pak almarhum Allah. Setelah itu nggak ada lagi tuh. Jadi terkesan dibiarkan lah soal sampahnya. Ada solusi? Ya mungkin dalam konteks ini saya mereferensi ke hal-hal yang pernah saya ketahui lah ya dari pengalaman 2 periode sebelumnya di Kota Pekanbaru. Ya, mengapa dahulu bisa dikelola dengan baik dan terasa tidak terjadi penumpukan, lalu kemudian artinya masyarakat tidak melihat sampah itu sebagai sebuah problem gitu. Nah ini kan ya kuncinya kan ada pada tata kelolanya. Seperti apa sampah ini yang mulai dari rumah tangga sampai ke TPA ya, itu bisa siklusnya itu dijaga, dikelola sehingga dia tidak menjadi problem. Di banyak kota-kota besar kan sekarang sampah itu bukan lagi menjadi masalah, menjadi beban, tapi justru menjadi komoditi yang ketika dikelola oleh pemerintah dengan benar, dia bisa memberikan
pendapatan tambahan. Ya, bagi masyarakat. Sebenarnya dalam konteks pengelolaan sampah sudah seperti itu seharusnya. Cuman kan mengapa kita tidak bisa mengeksekusi seperti itu? Ya mungkin problemnya banyak ya. Mungkin Ya. ketersediaan anggaran, lalu kemudian kalau saya melihat lebih kepada tata kelolanya. Oh. Ya. Karena mungkin kalau dulu memang ada masyarakat yang dilibatkan, lalu kemudian ada anggaran yang cukup, lalu kemudian ada pihak ketiga yang mungkin juga maksimal pengelolaannya. Kalau sekarang kan memang ada beberapa proses tahapan dari siklus pengangkutan sampah mulai dari hulu ke hilir itu yang ada pihak ketiga yang mengelola. Saya tidak tahu, kalau dulu sempat ada satu problem ketika ada pengangkutan sampah itu diberikan kepada pihak ketiga, ya, lalu tidak diikat dengan dengan program multi years misalnya. Lalu ada jeda di akhir tahun anggaran dan di awal tahun anggaran, ketika nanti harus dilelang proses ini karena nilainya melebihi melebihi pagu yang memang harus penunjukan langsung, maka biasanya di situ terjadi transisi proses pengangkatan karena ada keputusan yang belum diambil, lalu kemudian sementara sampah ini kan hari-hari. Nah, makanya dulu ada mekanisme pengikatan penganggarannya dalam tahun jamak multi years, sehingga itu memotong problem-problem penganggaran di akhir tahun anggaran, lalu kemudian di awal anggaran. Nah, kan kalau kita lihat kan polanya begitu. Ketika ada pihak ketiga, tapi sistemnya dilakukan dengan lelang, lalu kemudian ada proses pelelangannya dan pemenang lelang juga harus ditunggu sampai proses itu. Nah, akhirnya kan mungkin nanti akan ada jeda yang itu kadang-kadang kalau tidak terantisipasi oleh pemerintah dengan solusi-solusi tertentu ya akan numpuk karena ini kan ada harian. Jadi ya tata kelolanya. Kalau dulu kan di zaman Pak Herman Abdullah mungkin keterlibatan seperti masyarakat, camat, lurah. Kalau dulu memang tupoksinya sekarang memang tupoksinya memang tidak itu ya untuk kecamatan, sehingga harus dicarikan solusi lain misalnya. Ya, beberapa usulan yang pernah dibahas itu misalnya membentuk unit pelaksana teknis di kecamatan-kecamatan UPTD ya, yang mungkin itu bisa menjadi perpanjangan tangan dinas DLHK untuk memobilisasikan sampah-sampah dari masyarakat sampai ke TPA. Nah, sebenarnya di momen ini yang sangat krusialnya. Ya, kalau menurut kita di banyak kota besar sebenarnya sampah ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Dia sudah justru menjadi komoditi yang menghasilkan pendapatan. Nah, nanti kita lihat siapa nih yang kepala daerah yang punya konsep. Ya nanti di momen pilkada nanti ini harus didebatkan kalau perlu ya. Betul. Di gagasannya seperti apa, lalu seperti apa dia membaca peluang kemampuan daerah melakukan itu, ketersediaan anggarannya, ya. Masyarakat tahu gitu ya. Ya, masyarakat tahu. Dan ke depan kayaknya harus begitu. Kita memilih berdasarkan keyakinan akan dia memang bisa menyelesaikan masalah. Artinya dia ngerti masalah dulu. Gitu. Soal ini Bang, soal banjir lah. Drainase yang dari dulu juga problem. Ya, saya dalam beberapa kali diskusi pembahasan lah ya. Kita kan ini sebenarnya sudah lama. Masalah genangan di Pekanbaru ini atau masalah banjir ya. Sebagian kalau orang pemerintah tidak mau bilang ini banjir. Karena memang logikanya kan kita ini kan Pekanbaru ini diapit sungai besar, dua sungai besar, Sungai Kampar, Sungai Sia di utara dan selatannya. Artinya jalan kemana air itu harus pergi itu sudah jelas gitu, bahkan besar sungainya gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah air itu kan tidak sampai ke situ dan berputar-putar atau tidak bisa jalan dan dia berada di tengah kota Pekanbaru. Nah, sebenarnya beberapa pakar tenaga tata kota yang kita punya di kota ini itu sudah memberikan konsep master plan bagaimana mengatur atau mengelola atau mendesain supaya jalan air atau drainase atau sungai-sungai kecil yang ada di Kota Pekanbaru yang menghubungkan ke sungai-sungai besar itu bisa menjadi tempat jalannya air. Nah, ini kan kembali lagi kan ke
tinggal pemerintah saja, saya pikir sudah banyak yang memberikan konsep dan gagasan, dan saya pernah tahu bahwasanya beberapa orang tuh sudah menyampaikan konsep itu kepada pemerintah. Tapi apakah ini diimplementasikan dalam kebijakan, ya, karena nanti akan ada komitmen penganggarannya, ya, yang mungkin bisa jadi kalau diselesaikan lama, butuh waktu. Mungkin bisa jadi dalam satu periode kepemimpinan satu kepala daerah, masalah ini baru selesai. Tapi kalau itu diperencanaan dengan baik, lalu tahapannya dibuat dengan jelas, masyarakat kalau ada jaminan kepastian ini akan selesai dalam misalnya 3 tahun, 4 tahun, ya karena mungkin alasan anggaran ya, karena kabarnya kan bisa sampai 300 sampai 500 miliar, ada kata salah seorang pengamat tata kota yang pernah mengekspos ini, ya ini mungkin perlu dipikirkan caranya, atau misalnya mencari dana dari pihak-pihak lain yang memungkinkan untuk menyelesaikan ini. Nah, ya dorongan ke arah itu yang mungkinnya harus kita ciptakan, dan saya yakin kalau nanti ada yang mampu menggaransi untuk dia bisa punya konsep gagasan menyelesaikan ini, ya bisa jadi akan dilirik oleh masyarakat sebagai pemimpin ke depannya. Jadi ya tantangan kalau besok kita mau memilih pemimpin di Kota Pekanbaru ini, wabil khusus wali kota ya, dia harus bisa mempresentasikan di depan masyarakat, dia akan bagaimana kan masalah banjir, sampah, dan lain-lain ya, parkir yang termasuk juga yang menjadi itu ke masyarakat secara lebih jelas. Apalagi kan sekarang ini kan eranya era digital. Kan? Istilahnya sudah cukup gampang untuk memberi penjelasan tentang apa yang direncanakan, apa yang sedang dikerjakan, dan bagaimana hasilnya kepada masyarakat. Gampang sekali. Dan seharusnya itu dilakukan oleh pemerintah hari ini, yang kalau saya lihat terkesan ya agak kurang memanfaatkan sarana-sarana itu. Contoh misalnya kemarin pembuatan jaringan instalasi air minum yang itu menggali beberapa jalan-jalan penting di jalan lingkungan, jalan kota, jalan provinsi bahkan gitu kan. Kalau kita lihat kan ya untung masyarakat Pekanbaru ini bukan sangat mengerti, entah kurang peduli atau sangat mengerti. Padahal kalau pemerintah jelaskan mengapa ini digali, sampai kapan ini digali, lalu kemudian apa efeknya nanti kalau setelah digali, itu kan tidak dijelaskan. Sebenarnya masyarakat ini lagi mendongkol sekarang nih dengan kebijakan pengerjaan pembangunan ini, tapi ya mungkin karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal pemerintah sebenarnya kalau mau menjelaskan ini untuk apa, kepentingannya untuk apa, manfaatnya nanti kalau ini sudah jadi kan sangat gampang ya. Dibuat informasinya atau dibuat gambarannya, lalu dijelaskan. Pemerintah pun udah punya sosial media, akun sosial media yang kalau itu dijelaskan mungkin bisa direspon juga oleh masyarakat. Dapat feedbacknya justru lebih cepat hari ini kalau pemerintah secara terbuka bisa memberikan penjelasan terhadap apa-apa yang sedang digarap oleh pemerintah. Sekitar tadi Bang, soal parkir tuh Bang. Kan terkesan apa ya? Ya, parkir ini kan terasa memberatkan, pertama karena kenaikan tarifnya, ya, terutama retribusi tepian jalan, ya. Ini kan yang kalau parkir di mall itu atau parkir di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah itu relatif mungkin bisa dipahami, tapi yang retribusi parkir tepian jalan itu yang sepertinya cukup menjadi kontroversi. Bahkan ada masyarakat yang menggugat, ya, menggugat tata kelolanya, sehingga mengapa dibebankan dengan, karena orang sekarang pergi ke Indomaret, Alfamart itu atau ngambil ATM di sana itu udah harus bayar 2.000 karena ada parkirnya. Sementara dulu kan masih 1.000. Lalu ada jalur-jalur yang sebelumnya tidak ada pungutan, lalu kemudian pungutan. Nah ini kan seharusnya memang bisa dikelola dan diatur dengan mekanisme melibatkan masyarakat dalam hal ya melihat kemampuan masyarakat dalam membayar. Di beberapa tempat itu yang saya tahu di luar provinsi ya, seperti di Alfamart, Indomaret itu kan ada yang bisa menggratiskan. Menggratiskan sebenarnya bukan konsepnya, bukan dia tidak membayar itu, tapi pihak yang memiliki tempat itu dikasih ruang atau kewenangan untuk mengelola parkir, lalu kemudian dia menyetorkan. Tapi
ini kembali ke, kalau dulu diskusi kita panjang itu saya pernah di pansus di pajak retribusi parkir juga. Perihal kalau definisi dari parkir tepian jalan kan sudah jelas. Dia parkir yang menggunakan badan jalan. Di beberapa kota, di beberapa titik di Pekanbaru ini ada, kayak di Sudirman, itu kan banyak. Depan Pasar Buah itu juga begitu. Lalu kemudian, nah itu yang kategori. Nah sekarang kan pertanyaannya misalnya di depan Alfamaret, Indomaret, itu kan sebenarnya bukan definisi. Nah ini yang harus diperjelas. Kalau dulu itu dihitung sebagai tepian jalan karena dia dekat dengan jalan. Tapi kalau logikanya, kalau itu tanah yang dimiliki oleh yang punya tempat, maka jatuhnya dia adalah pajak parkir. Jadi yang memiliki tempat itu bisa mengelola itu sebagai pengelolaan layanan yang dia berikan, lalu dia dikenakan pajak, lalu kemudian dia mengkompensasi sebagai layanannya itu dengan mengganti. Jadi dia membayar pajak sebagai pemilik tempat. Ya sama seperti parkir-parkir di hotel kan begitu. Mereka yang mengelola, nanti mereka karena sudah ditentukan besarannya membayar dari yang mereka terima dari parkir yang mereka kelola. Nah sekarang kan bisa jadi ini masuk dalam definisi parkir tepian jalan. Nah kalau dia masuk dalam kategori parkir tepian jalan, nah ini yang kayaknya menjadi kontroversi. Sehingga pemilik tempat itu tidak bisa lagi. Makanya tulisan menggratiskan yang selalu dibuat di Alfamart, Indomaret itu sekarang kayaknya tidak berlaku karena mungkin pemerintah menganggap itu bagian dari tepian jalan. Nah ini yang harus didudukkan. Nah, itu beberapa problem yang kemarin muncul. Karena kalau pajak kan pemungutnya kan adalah badan Dispenda ya, kalau sekarang Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Nah kalau retribusi terparkir tepian jalan itu Dishub. Nah, sekarang apakah, ya saya belum tahu perkembangan terakhir, kan kemarin ada pembahasan pansus tentang pajak retribusi dan pajak daerah ya. Nah, seperti apa definisinya ini? Lalu di mana masyarakat bisa ikut mengelola, ya? Di mana pihak ketiga bisa ikut mengelola? Lalu berapa besaran tarif? Nah, besaran tarif ini yang sebenarnya sangat sensitif karena mungkin masyarakat dalam kondisi yang ekonomi sulit pada hari ini itu menginginkan ya tidak besar. Bagi kita waktu ini kan sampai hari ini untuk 3.000 mobil yang parkir hanya beberapa menit atau di tepian jalan itu ya masih memberatkan gitu. Tapi kalau di mall kan rata-rata nggak ada yang keberatan gitu. Dengan tarif per jam dan segala macamnya. Nah ini yang harus dilihat seperti apa, karena kembali lagi ya tata kelola pengelolaan parkirnya, dan memang harus diberikan ruang masyarakat bisa juga mengelola gitu. Nah, dan ini kan ada ya pihak, sekarang kan kabarnya kan pihak ketiga nih yang mengelola perparkiran, tapi ya seperti apa nanti di ruas-ruas, kan sekarang tuh muncul kadang-kadang ada parkir liar dan segala macamnya yang itu juga menyebabkan pendapatan dari sektor parkir ini itu kadang-kadang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya kita lihat sepertinya berputar itu sangat besar. Ya ini termasuk yang harus dipahami dan dikuasai oleh mereka-mereka yang nanti mau duduk sebagai anggota legislatif, karena peraturan itu kan dibuat oleh pemerintah dan legislatif dalam bentuk peraturan daerah. Jadi ya dalam hal ini ya kalau dia tidak memahami atau dia tidak bisa menjadi penyambung lidah dari masyarakat atas kesulitan yang mereka hadapi, ya cenderungnya nanti ikut apa saja keinginan pemerintah. Nah, itu yang sering terjadi di DPRD. Jadi makanya ada istilah ya, kadang-kadang DPRD itu dituduh sebagai stempel saja yang tukang stempelnya keinginan pemerintah. Semoga tidak. Ya semoga tidak, dan dinamika itu harus diciptakan, dan itu hanya mungkin kalau masyarakat itu terwakil oleh mereka-mereka yang mengerti bagaimana memperjuangkan. Sedikit nih Bang, kan soal pendidikan Bang, apa mungkin di Pekanbaru digratiskan gitu? Kalau pendidikan gratis kan sudah dilakukan oleh pemerintah sampai SMP saya. Jadi apalagi nih capres-capres yang sekarang ini sudah akan menggratiskan, bahkan biaya pendidikan di tingkat pendidikan tinggi pun nanti itu akan mendapat subsidi yang maksimal dari pemerintah. Nah sebenarnya pada akhirnya kalau udah jadi program nasional tuh daerah nih harus ngikut. Tinggal sekarang tuh
daerah tuh harus punya kemampuan untuk melihat kebutuhan, misalnya ruang kelas belajar, sekolah-sekolah. Sekarang kecamatan mekar, ya, penduduk bertambah. Pertanyaannya, bertambah enggak ruang kelas belajar kita atau sekolah-sekolah kita? Makanya ketika misalnya ada sekolah ini kan sekarang untuk Pekanbaru ini kan numpuknya tuh di kota. SMP 4, SMP 1, SMP 8 dulu itu kan sekitar SMP 5. Sementara kan masyarakat kita udah ada yang di Panam sana, lalu kemudian ada yang di Tenayan. Nah, seharusnya perkembangan kota itu diikuti juga oleh ketersediaannya fasilitas pendidikan. Nah, ini juga jadi catatan yang saya tahu karena saya pernah di Komisi 3 ya. Pemerintah tuh akhirnya dengan dana yang ada, lalu kemudian dengan kemampuan pemerintah yang ada pada waktu itu ya, harus mengakui dalam hal pengelolaan pendidikan terkadang itu lebih bagus sekolah-sekolah swasta yang memang dia tidak tergantung biaya operasionalnya itu dari dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui BOS misalnya. Mereka punya kemandirian, jadi mereka bisa, memang akhirnya sekolahnya mahal ya, sekolah swasta mahal, tapi kalau dia berkualitas, ya akhirnya orang tua lebih cenderung memilih sekolah-sekolah yang mahal tapi berkualitas gitu. Nah, sebaliknya kan pemerintah selalu tuh punya problem pada masalah anggaran, ketersediaan ruang kelas belajar, masalah guru dan segala macamnya. Nah, ini kemudian menyebabkan daya saing sekolah negeri dengan sekolah swasta yang punya kemampuan itu ya kadang-kadang bisa jauh. Sekarang kan beberapa sekolah swasta di Pekanbaru itu sudah ada pada top 5-nya kan, yang tertinggi itu juga sekolah swasta. Nah, ini mungkin jadi catatan kita juga. Artinya ya termasuk masalah pendidikan ini bukan hanya masalah daerah, ini masalah nasional juga dengan kebijakan seperti hari ini ya, yang sederhana aja pergantian menteri, pergantian kurikulum, pergantian menteri, pergantian kebijakan, itu kan sudah membingungkan kita di masyarakat. Belum lagi bicara infrastrukturnya, ketersediaan ruang belajarnya. Ya. Kayak di Tenayan yang sekarang penduduknya makin banyak, Tampan makin banyak. Apakah sekolahnya SD-nya di sana, SMP-nya di sana tersedia dengan jumlah penduduk yang sama dengan? Kalau enggak mereka nanti akan migrasi kan? Tinggal di Panam sekolah di SMA 8, tinggal di Tenayan sekolah di, akan ke kota semua, akhirnya terjadi kemacetan. Nah, ini kan problem-problem perkotaan yang kayaknya kalau tidak didesain rancangan pengembangan kotanya termasuk penyebaran fasilitas pendidikan ya nanti bukan hanya masalah kualitasnya ya, tapi masalah dampak sosial dari tidak tersedianya sekolah atau fasilitas belajarnya secara maksimal itu juga jadi problem baru di kota. Tadi Bang soal kesehatan tuh Bang, apa mungkin juga digratiskan lah buat masyarakat? Jadi di Undang-Undang Pendidikan dan Undang-Undang Kesehatan itu sudah menegaskan tentang besaran anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang harus dianggarkan oleh pemerintah. Jadi selagi dikomitmenkan saja untuk itu sebenarnya banyak. Tapi kan nanti daerah ini kemampuan fiskalnya kan terbatas, beda-beda. Ya, tidak banyak daerah yang memiliki kemampuan dengan pendapatan asli daerah yang cukup besar, yang itu memungkinkan dia membangun sarana dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, Pekanbaru termasuk tidak terlalu besar gitu, sehingga saya yakin problem penganggaran ini termasuk problem klasik yang terus ada. Apalagi dengar kabarnya kan masih ada tunda bayar, masih ada yang belum bisa direalisasi sampai di akhir tahun. Ya. Bahkan kalau di tingkat provinsi dulu pernah kita dengar kan beberapa kali informasi kebalikannya justru. Ya, ada anggaran yang sudah diplot tapi ada sisa anggaran sampai triliunan juga kan. Kadang-kadang pemerintah pusat itu kita sudah kasih anggaran tapi kalian tidak bisa menghabiskan. Nah, itu problem di daerah juga kan. Tapi kalau kota kayaknya problemnya bukan tidak ada uangnya, bukan tidak ada lebihnya, tapi uangnya tidak cukup. Sehingga ada kegiatan yang harus dirasionalisasi, lalu kemudian bahkan ada yang pembayarannya harus dilakukan di tahun penganggaran berikutnya. Ini yang miris lah kita melihatnya kalau seperti ini kondisinya. Ini Bang, ini mau jam 14 Februari itu Bang, kan kebanyakan juga mau nggak deket TPS nih kan? Ya. Problemnya kan. Ya kalau saya ya, kami ya di PKS tuh optimis lah ya. Kalau
orang yang udah hopeless dengan situasi ini itu pasti ada. Tapi kecenderungan jumlahnya itu tidak semakin besar dari satu pemilu ke pemilu lain. Menurun ya, makin menurun. Apalagi sekarang kan pemilihan legislatif ini bersamaan dengan pemilihan presiden. Kalau ini dipisah mungkin problem. Tapi karena digabung dengan pilpres, ya alasan terbesar orang mau datang ikut pemilihan umum itu salah satunya karena ada pilpres. Kita memilih presiden. Ya, kalau misalnya pemilihan legislatif saja mungkin ya, karena di samping kontestannya banyak, warnanya juga banyak, partainya juga banyak, calegnya juga banyak, ya mencarinya juga rumit kan gitu. Mungkin tingkat kerumitannya lebih. Tapi kalau presiden kan tidak. Tapi kan itu di saat yang bersamaan yang membuat mereka datang ke TPS. Nah, tinggal sekarang sejauh mana partai-partai punya program meyakinkan pemilih, mengajak pemilih sehingga mau nyoblos, karena ini penting ya. Jadi kalau ibaratnya katanya 5 menit kita gagal menentukan nasib kita, maka dalam 5 tahun ke depan kita akan kesusahan gitu. Nah, itulah politik ya. Orang enggak mau harga barang-barang naik, harga bahan bakar naik, pendidikan sulit, lalu mahal gitu ya, lalu kemudian pengangguran banyak. Mereka lupa bahwasanya semua itu ada hubungan dengan proses kita mengikuti pemilihan umum yang nanti akan dilaksanakan 14 Februari. Karena ini kan keputusan politik semua. Ya, jadi kalau ketika kita tidak menyalurkan aspirasi politik kita, walaupun katakanlah kita, lalu kemudian besok negara ini tidak aman-aman saja, ya kita tidak boleh protes kalau kita tidak mengikutinya. Tapi kalau kita mengikutinya, kita punya hak untuk nanti misalnya katakanlah tidak setuju atau protes dengan kebijakan yang buat pemerintah. Ya mudah-mudahan lah ya di pemilu besok partisipasinya banyak, lalu kemudian masyarakat memiliki kesadaran yang baik dari waktu ke waktu. Karena kan pemilihan langsung ini kan ini hal yang baru buat demokrasi kita. Kita belum secanggih negara-negara barat, Eropa, Amerika gitu ya, yang masyarakatnya sudah sejahtera, baru mereka melakukan pemilihan secara langsung. Kalau kita kan dalam kondisi seperti hari ini, masyarakat masih sulit secara ekonomi. Saya yakin masih merasa tuh di lapangan orang masih menunggu uang, sembako, itu masih ada. Tapi saya yakin karena ini kota Pekanbaru, mudah-mudahan di kota ini tidak mencerminkan politik yang itu berpihak kepada orang-orang yang nanti mau mencari jalan pintas mendapatkan dukungan suara. Ya, di lapangan ketika kita turun, kesadaran itu sudah mulai terbangun, walaupun masih ada yang seperti itu. Mang, closing statement, Mang. Closing statement. Ya, pencalekan awal enggak? Ya, pemirsa Riau Mac TV ya, yang berbahagia yang ada di Kota Pekanbaru. Bentar lagi kita akan pemilu tanggal 14 Februari dan mungkin hanya sekitar kurang dari sebulan lagi lah ya. Kurang dari sebulan lagi, dan hari ini sebenarnya momen-momen masyarakat itu sebagian besar akan menentukan siapa yang dia pilih. Baik itu presiden, baik itu wakil rakyat, dan kami ya, saya selaku salah satu yang juga diamanahkan untuk ikut dalam kontestasi ini, mewakili daerah pemilihan Bukit Raya dan saya untuk DPRD Kota Pekanbaru ya, mengajak kepada semua masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 14. Karena satu suara kita itu sebenarnya menentukan nasib kita yang dalam 5 tahun yang akan datang. Salah kita memilih pemimpin, salah kita memilih wakil kita, maka nanti kita akan gigit jari gitu. Dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu perjalanan pemilu kita itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari waktu ke waktu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan berharap pemilu kali ini bisa berlangsung damai, lancar ya, lalu kemudian tidak walaupun tensinya makin tinggi, tapi mudah-mudahan kegaduhannya tidak sampai menimbulkan hal-hal yang akan merugikan kehidupan masyarakat secara banyak. Mungkin itu dari saya. Pemilu damai lah ya. Baik, Sobat Remek, jangan lupa ke TPS 14 Februari. Terima kasih Bang Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.